Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat ya. Teman-teman kita akan ceritakan sedikit tentang pemain-pemain Indonesia yang nggak dipanggil, yang berharap dipanggil tapi nggak dipanggil ya oleh Sintayong. Ini saya baca beritanya itu kasihan juga ya teman-teman. Tapi itulah ya profesionalisme, nggak apa-apa, nggak perlu kecewa ya. Nah, kecewa manusiawi tapi nggak perlu kecewa. Nah, ada yang berharap dipanggil tapi nggak dipanggil, salah satunya Mark Klok, terus ada Edo, ada Hoki Caraka, terus ada Rahmat Irianto, ada Witan juga nggak dipanggil, kenapa? Mungkin cedera kemarin ya. Jadi ada 5 minimal, 6 sama Elkan Bakot ya nggak dipanggil tuh teman-teman. Itu pasti kecewa karena dia biasa suka dipanggil dan sekarang nggak dipanggil. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya mungkin adanya pemain-pemain baru ya yang dirasa lebih bagus atau lebih apa ya, itu yang tahu hanya kepelatihan ya teman-teman, hanya tim pelatih ya. Jadi kurang lebih ada 6 lah ya pemain-pemain yang biasa dipanggil dan sekarang nggak dipanggil. Terus yang dipanggil siapa saja sih? Ya udah saya ceritakan kemarin kan ada 22 yang dipanggil, mungkin masih ada tambahan lagi nanti. Nanti yang akan diajukan ke itu kan FIFA kan 23 ya, kurang lebih. Ini yang diumumkan baru 22, berarti akan ada tambahan, bahkan ada lagi mungkin tambahan-tambahan yang sebelumnya nanti dikurangi lagi ya untuk mencari kepantesan, siapa yang pantas, siapa yang nggak pantas, atau siapa yang perlu dicoret, siapa yang nggak perlu dicoret itu ya. Nah, jadi yang pasti kipernya baru ada 2 nih teman-teman, Adi Satrio dan Hernando ya, baru ada 2, biasanya Sintayong 3 kipernya. Terus backnya ada Jordi Amat, Hapner, Rido, Ferrari dan Jayces, ada 5 ya yang dipanggil. Kemungkinan masih bisa bertambah juga nih teman-teman ya, 6 gitu, nanti siapa, Verdong atau siapa. Masalahnya sekarang belum ada kabar tentang pemain-pemain yang sedang diproses ini. Belum ada kabar sampai di mana prosesnya teman-teman ya. Terus pemain sayapnya siapa? Sayap ada Arhan yang dipanggil ya. Ada Arhan, ada Patinama, ada Sandy Walsh ya. Ada Yance Sauri, ada Yakub Sauri, ini kembar nih teman-teman ya, kakak beradik kembar ini. Nah, Asnawi Mangko Alam, ada Nathan Cho, ini pemain sayap teman-teman ya. Yang mencolok sekali Nathan Cho teman-teman, permainannya wow luar biasa ya. Kita langsung berikan apresiasi pada Nathan Cho. Terus kita lihat teman-teman ya, setelah sayap pasti kan ada pemain depan ya, ada gelandang gitu ya. Gelandang siapa? Nah, di sini teman-teman. Ada gelandang ya, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Evar Jenner, Marcelino tuh. Ya, ada 4 udah gelandangnya. Ini nanti ya di tengah tuh Evar Jenner, terus Tom Haye ya. Depannya ada Marcelino, waduh keren nih teman-teman ya. Ada lagi penyerangnya nih ya, ada Dimas Derajat nih teman-teman. Yang dipanggil ya, ada Dimas Derajat, ada Ragnar Uratmangun, ada Egy malah dipanggil nih teman-teman, Egy. Ada Rafael Struijk ya. Nah, Egy Maulana Fikri dipanggil ini teman-teman, padahal Egy nanti sering dapat kritikan juga ya. Dapat kritikan sering ya dari netizen. Tapi dia memasukkan gol juga sering teman-teman. Kritikannya apa? Kritikannya ya sering kehilangan bola gitu ya. Gitu sering kehilangan bola teman-teman. Terus banyak kritikannya ya dari netizen. Tapi dia sering masukkan bola juga, sering buat gol juga. Dia positioningnya bagus. Itu Egy teman-teman. Nah, Sintayong menilainya ya dia yang tahu, kita kan dari luar ya, dari dalam kan Sintayong, dia yang tahu kenapa Egy dipanggil, kadang nggak dipanggil ya, dia yang tahu. Jadi itu ya teman-teman, pemain yang dipanggil 22, yang nggak kurang lebih 6 pemain tadi, dan saya rasa masih akan ada pemain baru nih nanti, apakah kiper ataukah back ya,
ataukah striker nih, pasti akan ada tambahan nih teman-teman, nggak mungkin 22, kan rata-rata minimal 23 ya pemainnya nanti. Ada satu pasti nanti yang akan dipanggil, siapa dia? Kita tunggu, belum ada jawabannya. Tapi gambarannya sudah kelihatan ya. Itu aja teman-teman ya, ada 6 kurang lebih yang nggak dipanggil dan ada 22 pemain yang sudah dipanggil oleh Sintayong. Ya, update terus teman-teman ya, berita-berita santai, berita bola di Buat Makan TV. Sampai jumpa.